Selamat pagi pemirsa, selamat hari Sabtu. Di akhir pekan masih ada sejumlah informasi penting yang tentunya harus kami kabarkan untuk Anda, terutama ini terkait dengan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah termasuk di wilayah Sumatera. Kali ini bersama saya Jason Sambo. Dan saya Fatma Ayu. Tentu saja bencana masih terjadi maupun di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh. Langsung saja kita ke hot topic yang pertama nih Jason. Sejumlah bangunan di Aceh Tamiang rusak parah pasca banjir bandang yang menerjang Aceh sepekan yang lalu. Ya, selain itu memang informasinya Fatma, ada beberapa desa di Aceh Tamiang yang sampai saat ini itu masih terisolir lantaran akses jalan terputus. Bahkan kalau kita lihat video-video di media sosial misalnya, itu sangat menggambarkan sekali bagaimana situasinya mencekam. Seperti misalnya di wilayah Aceh Tamiang, itu bahkan bau bangkai sudah mulai dirasakan oleh para pengungsi di sana. Karena banyak sekali jenazah-jenazah yang masih bergelimangan di sejumlah ruas jalan. Bahkan juga ada bangkai ternak, itu juga membuat situasi di sana semakin tidak kondusif dan mencekam. Tentu saja itu membuat kita terenyuh dan juga semoga pertolongan segera hadir dan datang untuk mereka, begitu ya Jason. Dan seperti inilah kondisi salah satu desa yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Terlihat dari visual ribuan batang kayu yang menumpuk di pemukiman warga, bahkan tak sedikit rumah-rumah warga yang hancur karena diterjang banjir. Nah, wilayah Aceh Tamiang ini menjadi salah satu wilayah terparah imbas banjir bandang di Aceh. Bahkan di Jason, beberapa desa masih terisolir lantaran akses jalan yang terputus. Betul. Nah ini nih karena wilayah terisolir begitu ya, terus kemudian listrik mati, air juga terputus aksesnya untuk air bersih untuk masyarakat. Jadi bahkan bantuan untuk yang sampai ke sana pun, tadi kami dapat informasinya dari kontributor Metro TV Muhammad MY menyatakan bahwa bantuan itu bisa sampai 9 hari untuk bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di sana. Jadi bisa kita bayangkan selama itu masyarakat yang ada di sana menunggu proses bantuan sampai akhirnya Gubernur Aceh sendiri, Muzakir Manaf, akhirnya mengirimkan bantuan. Ada 30 ton sembako yang dibagikan di sana dan sampai ke masyarakat. Dan tentu saja ini karena memang masyarakat terisolir termasuk dengan jalan-jalan yang masih tertutup. Betul. Dari banjir itu sendiri, sehingga susah untuk bantuan masuk karena akses jalan ini tertutup nih Jason. Betul. Baik, ini ada tim TNI dari Angkatan Udara dari Medan berupaya untuk menjangkau daerah terisolir di Aceh Tamiang untuk memberikan bantuan logistik. Helikopter tak bisa mendarat karena tanah di wilayah ini masih rusak sehingga hanya memungkinkan untuk terbang lebih rendah lagi. Warga pun berlarian untuk mengambil bantuan meski harus menembus lumpur. Nih terlihat warga sangat menanti adanya bantuan karena mereka mulai dilanda kelaparan. Ini membuat kita semakin terenyuh ya, semoga banyak bantuan yang bisa masuk terutama di daerah Tamiang Aceh karena mereka sangat membutuhkan bantuan makanan, minuman, pakaian, popok bayi, susu formula maupun listrik karena listrik juga kabarnya masih terputus belum menyala ya. Betul. Jadi memang yang dikhawatirkan tidak hanya soal kelaparannya saja, Fatma, tapi ada juga sejumlah misalnya dampak dari penyakit. Ada masyarakat yang mulai fisiknya itu sudah mulai rentan di sana. Jadi itu yang kemudian juga salah satu yang dikhawatirkan. Tapi kita harapkan seperti kata Fatma tadi, mereka-mereka yang berada di wilayah terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera maupun di wilayah lainnya ini benar-benar bisa mendapatkan penanganan. Terkait juga dengan bencana yang terjadi selama ini, pemirsa, kita lihat bahwa bentang alam Pulau Jawa itu disebut memiliki kemiripan dengan kondisi Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Oke, ahli kebencanaan pun mengimbau warga untuk selalu waspada akan potensi bencana geologi dan hidrometeorologi. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Omah. Sumatera itu secara geomorfologi dan struktur. Pemirsa, mantan Kepala BMKG yang juga Guru Besar UGM Dwi Korita Karnawati mengingatkan Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua disebutnya memiliki struktur bentang alam yang mirip sehingga berisiko terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor seperti yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Memasuki bulan Desember hingga April, siklon mulai tumbuh di belahan bumi selatan sehingga harus ada kesiapsiagaan untuk wilayah lain di Indonesia yang punya kondisi geologi serupa Pulau Sumatera. Nah, Dwi Korita Karnawati ini juga menambahkan bahwa kesiapsiagaan dari masyarakat itu benar-benar sangat dibutuhkan. Masyarakat harus juga tanggap terhadap bencana dan mengupdate berbagai informasi terkait dengan peringatan dini di sana. Oke, mari kita simak
Penjelasan dari Profesor Dwi Korita Karnawati, Guru Besar Fakultas Teknik UGM. Berikut ini. Giliran berikutnya mana? Jadi ini belum selesai ditangani, ini curah hujan meningkat terus, bibit-bibit siklon akan semakin sering muncul dan lahannya rentan, hutannya terbuka. Aku lebih dihindari. Kita saat ini dikepung gitu. Kalau kita perang ini yang serangan sekarang mulai dari utara barat. Serangan berikutnya kan kemungkinan selatan, karena setelah November atau mulai November dan setelah umumnya ini kalau siklonnya masih mau mengikuti aturan ya ilmu kayak Ikut jalur gitu ya. ikuti jalur. Kadang-kadang kalau udah nggak ada aturannya lagi siklon nggak Sama kayak pejabat kita sekarang itu ya. Nah, enggak, saya nggak cerita. Iya, iya. Itu harusnya siklon kemudian itu di selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.